Ya, Presiden Suriah sedang senang, meskipun itu bukan istilah yang biasanya digunakan untuk mantan teroris ISIS dan Al-Qaeda yang katanya begitu. Tapi mari kita dengar langsung dari orangnya sendiri. Hari ini Suriah melepaskan noda kelam dan mengakhiri babak menyakitkan dari masa lalunya untuk memulai jalan menuju pembangunan, rekonstruksi, dan pemulihan. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kepada semua negara sahabat yang mendukung dan berdiri bersama kami. Nah, Ruti, istilahmu happy camper memang sangat relevan di sini karena dia senang karena Amerika Serikat setelah puluhan tahun menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Sekarang daftar negara sponsor terorisme itu yang ada di, jika saya tidak salah, Undang-Undang Kongres memberlakukan berbagai macam pembatasan tentang bagaimana Anda berurusan dengan pemerintah Suriah. Dan itu sudah ada sejak era Assad. Saya rasa bahkan sejak Assad senior. Hafez al-Assad yang merupakan diktator brutal Suriah menurut saya sejak tahun 1970. Dan faktanya, ia mewariskan kekuasaan terornya kepada puteranya sampai puteranya digulingkan oleh orang yang sekarang berkuasa. Jadi ini sudah menjadi beban bagi rakyat Suriah, pembatasan-pembatasan ini. Dan klasifikasi Amerika Serikat terhadap Suriah sebagai negara sponsor terorisme sudah begitu lama melekat pada Suriah. Dan Anda bisa mengerti mengapa orang yang sekarang berkuasa sangat senang ketika Amerika mencabut hal ini. Dan ironi terbesarnya adalah bahwa pria ini sendiri, Presiden Suriah, Asyara, dia sendiri pernah menjadi anggota kelompok teroris yang telah ditetapkan. Dia pernah terlibat dalam gerakan Al-Qaeda dan ISIS. Dan fakta bahwa dia sebagai Presiden Suriah telah dicabut dari daftar oleh Amerika Serikat. Itu hampir, dari sudut pandangnya, seperti sebuah keajaiban. Ya, kamu benar sekali. Dan khususnya karena sejak dia mengambil alih tahun lalu, dia telah dengan kejam membantai orang Kurdi di Suriah. Sekarang kenapa itu relevan? Itu relevan pertama-tama karena dia adalah seorang pembunuh massal. Sekarang memang benar bahwa Assad juga seorang pembunuh massal, mungkin bahkan lebih buruk. Tapi begini, melihat semua keseimbangan yang rapuh di Timur Tengah saat ini dengan berbagai jenis aliansi aneh. Oke, jadi mari kita bicarakan sebentar tentang fakta bahwa waktu pengumuman dari Departemen Luar Negeri ini juga bertepatan dengan perkembangan menarik dengan Tom Barak, Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, yang juga memiliki peran utusan khusus lainnya, dipanggil kembali ke Washington setelah dia memberikan wawancara berikut ini. Di dataran tinggi Golan dengan Suriah, mereka masih menduduki Golan bertentangan dengan resolusi PBB, bertentangan dengan seluruh tatanan internasional yang telah menyatakan bahwa Golan adalah milik Suriah. Jadi sampai kapan serbuan-serbuan ini akan terus berlangsung? Sampai situasinya mereda. Oke, jadi yang tidak ditampilkan di klip itu adalah dia mengatakan bahwa Israel yang melakukan ini. Dan sekarang Mark silahkan lanjutkan dari sini. Jadi tidak seperti kamu, Ruthie, yang telah memiliki karir cemerlang sebagai jurnalis, kolumnis, dan penulis, aku menghabiskan sebagian besar hidupku di Dinas Diplomatik Israel. Dan aku tahu apa yang seharusnya dilakukan seorang duta besar. Seorang duta besar seharusnya mewakili pendapat pemerintahnya dengan benar. Dan jika kamu adalah duta besar Israel, tugasmu adalah mewakili pemerintah Israel. Dan jika kamu adalah duta besar Amerika, tugasmu adalah mewakili pemerintahan Amerika Serikat. Dan Presiden Trump pada masa jabatan pertamanya yang mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan yang mendapat pujian dari seluruh rakyat Israel, baik dari kiri maupun kanan, bukan? Semua orang paham bahwa dataran tinggi Golan sangat penting untuk keamanan Israel. Dan gagasan untuk mengembalikannya ke Suriah adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dipikirkan oleh sebagian besar orang Israel. Dan ketika Trump mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan, bukan hanya orang Israel yang memuji dan menyambutnya, itu juga merupakan perubahan penting.
Dan bahkan ada sebuah komunitas di dataran tinggi Golan yang dinamai menurut nama Trump. Dalam bahasa Ibrani itu disebut Ramat Trump. Itu adalah salah satu komunitas baru di dataran tinggi Golan. Dan sebenarnya duta besar tersebut salah bicara. Dan itulah sebabnya dia dipanggil kembali ke Washington. Dan itulah mengapa saya pikir dia memperjelas pernyataannya. Tapi dengan menyebut dataran tinggi Golan sebagai wilayah Suriah yang diduduki, dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar sebagai duta besar, yaitu untuk mewakili. Dengan benar mewakili pendapat orang-orang yang mengirimnya menjadi duta besar, yaitu Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri. Tidak, benar sekali. Dan itulah sebabnya terjadi kehebohan besar. Tapi yang menarik adalah apa yang tidak kita ketahui, dalam kedua kasus itu sama-sama buruk. Oke, sangat buruk bahwa dia tidak mewakili sikap Amerika Serikat, yaitu sikap pemerintahannya sendiri. Tapi, jika dia tidak mengetahui pengakuan Amerika Serikat atas kedaulatan Israel di dataran tinggi Golan, itu juga sangat buruk. Jika kamu seorang duta besar dan kamu, Mark, seharusnya kamu tahu itu. Maksudku ketika kamu dikirim keluar dari negaramu ke seluruh dunia, dan sebenarnya tidak masalah dari negara mana, kamu seharusnya tahu, kamu seharusnya belajar dulu. Menurutmu begitu kan? Apalagi kalau itu berasal dari negaramu sendiri. Jadi menurutku itu 100% benar. Sekarang mari kita perjelas. Aku bisa mengerti kenapa pria itu mungkin bingung dan kenapa insiden itu terjadi. Karena mari kita perjelas, bosnya. Presiden Amerika Serikat telah menyebut pemimpin Suriah yang baru, pria yang punya akar di Al-Qaeda dan di ISIS. Ya, asyara Presiden Trump telah menyebutnya sebagai pemimpin muda yang menarik. Dia menyebutnya sebagai sosok tangguh untuk kawasan yang keras. Dengan kata lain, saya pikir Presiden sudah 2 kali bertemu dengannya. Sekali di Gedung Putih dan sebelumnya di Arab Saudi. Dan dia pemimpin Suriah yang baru ini, rezim Suriah yang baru ini, tentu saja sangat bersahabat dengan Turki. Dan seperti yang kita tahu, Presiden juga memiliki hubungan khusus dengan Presiden Turki. Dan Barak adalah duta besar Amerika untuk Turki, sekaligus memiliki peran khusus di Suriah. Jadi mungkin maksud saya, apa yang dilakukan duta besar itu adalah dia melampaui tugasnya. Tapi Presiden Trump ingin bersikap baik kepada rezim Suriah yang baru, itu sudah pasti. Tidak, tentu saja. Tapi juga kamu tahu, menurutku kamu bisa membetulkan kalau aku salah. Tapi menurutku beberapa duta besar sedikit mengalami apa yang kita sebut sindrom Stockholm. Menjadikan dia duta besar untuk Turki mungkin adalah sebuah kesalahan. Karena dia begitu terpikat dengan Turki sehingga mungkin dia merasa dengan mengatakan itu, mungkin dia merasa ada kedekatan dengan negara tempat dia bertugas sebagai duta besar Amerika Serikat, bukan sebaliknya. Setelah mengatakan semua itu, oke, sudah dijelaskan. Kita tidak tahu apakah dia akan dipecat. Tapi yang relevan adalah bosnya tentu saja. Bos besarnya adalah Presiden Trump. Tapi atasan langsungnya adalah Marco Rubio, Menteri Luar Negeri. Karena bagaimanapun juga, para diplomat berada di bawah wewenang itu, benar? Jadi yang menarik adalah Marco Rubio tepat di waktu yang hampir bersamaan dengan kemarahan atas apa yang dia katakan tentang dataran tinggi Golan, hampir bersamaan dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Marco Rubio yang menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme. Jadi itu adalah sesuatu yang menarik. Perkembangan menarik bahwa itu terjadi pada waktu yang sama. Saya akan bilang ini perkembangan yang sangat mengkhawatirkan. Karena seperti yang sudah kita lihat, kamu menyebutkan bahwa Presiden Trump agak akrab dengan Asyara. Ngomong-ngomong, nama perangnya adalah Al-Julani. Dan Al-Julani, Julani berarti dataran tinggi Golan, karena dia selalu punya niat untuk menaklukkan seluruh dataran tinggi Golan. Dan omong-omong, dia jelas anti-Israel, seperti Erdogan, Presiden Turki. Saya akan menceritakan satu anekdot, biar saya ingatkan yang mungkin sudah lupa. Ketika Asyara pergi ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Trump, dan sekarang tentu saja dia adalah seorang teroris yang memakai dasi, dan sekarang dia mengenakan jas dan dasi. Tentu saja itu pendapat saya bahwa dia masih seorang teroris. Trump sangat senang dan dia berkata, kamu sangat tampan dan sebagainya. Tapi dia juga, Trump punya merek parfum, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Dan dia mengeluarkan botol parfum ini. Parfum itu sangat mahal omong-omong. Saya lupa harganya, tapi saya pernah mencarinya di Amazon suatu hari. Dia mengeluarkan botol parfum ini untuk diberikan kepada Asyara sebagai hadiah.
Tapi sebelum dia memberikannya, dia menyemprotkan parfum itu ke Asyara. Dan Asyara terkejut karena kamu tahu, para pemimpin Arab tidak terbiasa diperlakukan seperti kamu tahu, kita semua berteman dekat di sini. Tapi tentu saja ini adalah Presiden Amerika Serikat, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya, disemprot parfum seperti itu. Lalu Trump berkata, tapi saya juga punya versi untuk wanita, untuk istrimu. Kemudian dia menghentikan Trump dan bertanya, berapa banyak istri yang kamu punya? Dan Asyara berkata, hanya satu. Lalu Trump berkata, ya dengan kalian kita tidak pernah tahu. Dan kamu bisa menganggap itu sebagai pernyataan yang agak kasar atau semacam, aku tidak tahu harus bilang apa, tapi itu memang kurang halus. Sekarang kita tahu Presiden Trump memang bukan orang yang halus, tapi sebenarnya itu momen yang sangat lucu bagi orang-orang seperti aku. Sekarang alasan dataran tinggi Golan juga menjadi berita bukan hanya karena itu. Itu karena Israel melancarkan serangan terhadap penumpukan militer Turki di Suriah. Dan Turki tentu saja menyangkal bahwa itu adalah penumpukan militer. Begitu juga semua orang lainnya. Dan Amerika Serikat tidak senang dengan hal ini dan sebagainya. Dan Israel berkata, Perdana Menteri Israel berkata, kami tidak akan lagi membiarkan diri kami. Kami akan menghentikan setiap ancaman sejak awal. Dan kami memiliki informasi intelijen yang kuat yang menunjukkan apa yang dilakukan Turki di Suriah. Jadi itu adalah salah satu elemen penting di sini. Dan itu omong-omong, itulah alasan dibalik wawancara yang baru saja kita lihat dengan Tom Barak. Itu sebenarnya adalah topik dari wawancara tersebut. Apakah serangan Israel itu terhadap lokasi Turki? Jadi saya akan menanggapi terlebih dahulu, saya harus menyebutkan insiden parfum. Karena itu memang, seperti yang Anda katakan, itu adalah momen yang sangat menghibur. Dan Anda benar, Donald Trump memang tidak dikenal karena kelihayan diplomatiknya. Dia mengatakan apa adanya sesuai yang dia lihat. Dan tidak diragukan lagi bahwa dia memang kurang memiliki kelihayan diplomatik tertentu. Di sisi lain, mungkin keterus-terangannya memiliki keuntungan politik dan diplomatik. Tapi mari kita kembali. Ada dua isu di sini di mana terdapat perbedaan antara Israel dan Amerika Serikat. Isu nomor satu adalah bagaimana Anda memandang rezim Suriah. Jadi orang-orang Israel termasuk kami berdua sangat skeptis terhadap pemimpin Suriah yang baru ini. Anda menyebutnya teroris yang memakai jas dan dasi. Ini adalah seorang pria yang seperti yang kami katakan berlatar belakang gerakan militan Islam yang sangat ekstrim, ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Dan dia telah mengambil alih kekuasaan di Suriah dan dia ingin dunia berpikir bahwa Anda tahu itu adalah masa lalunya dan bukan masa depannya. Dan kenyataannya, Ruthie, secara keseluruhan, dia telah bersikap sangat moderat. Dan secara umum, dengan beberapa pengecualian, dia telah berperilaku seperti seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dan orang Israel yang sini seperti saya akan berkata, ya, dia bersikap moderat karena dia lemah. Karena dalam beberapa hari jeda antara kediktatoran Assad yang lama dan rezim baru Asyara yang akan datang, Angkatan Udara Israel melakukan operasi besar, menghancurkan pertahanan udara Suriah, menghancurkan Angkatan Udara Suriah, menghancurkan Angkatan Laut Suriah, menghancurkan senjata-senjata Suriah, persediaan gudang senjata mereka, rudal mereka, senjata kimia yang katanya tidak pernah mereka miliki. Ya, mereka tidak pernah mengakuinya, tapi jelas mereka memilikinya, ya. Dengan kata lain, dia mengambil alih sebuah negara tanpa militer, tanpa angkatan laut, tanpa angkatan udara, tanpa angkatan darat. Dan itu karena Israel mengatakan dengan benar, sangat benar, orang ini berasal dari ISIS, orang ini berasal dari Al-Qaeda. Dan sebagai hasilnya, kami tidak ingin orang ini bertanggung jawab atas sistem senjata apapun yang bisa saja membahayakan Israel. Jadi dia telah mengambil alih sebuah negara tanpa persenjataan, tanpa militer. Dan dia bersikap baik, dan saya pikir banyak orang Israel yang skeptis terhadapnya benar-benar percaya bahwa dia hanya bersikap baik dan hati-hati karena dia lemah. Dan jika kita memberinya waktu untuk menegaskan kembali, membangun kembali, dan memulihkan kekuatan Suriah, maka kita akan melihat Asyara yang sebenarnya. Dan dia tidak akan bersikap baik. Dan orang-orang yang tahu sejarah Eropah, mereka tahu bahawa ketika Hitler berkuasa pada tahun 1933, dia juga bersikap baik. Dia berbicara tentang perdamaian dengan Polandia. Dia berbicara tentang perdamaian dengan Inggris. Dia bahkan ingin menandatangani perjanjian dengan negara-negara ini. Perjanjian non-agresi, perjanjian kerjasama, perjanjian pembatasan senjata. Karena saat itu dia lemah. Tapi tentu saja ketika Nazi mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, ketika mereka membangun Wehrmacht, ketika mereka membangun militer Jerman, kemudian mereka menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya.
Dan saya pikir ketakutan Israel itulah yang sedang dilakukan oleh pemimpin Suriah. Amerika, setidaknya dalam pernyataan publik mereka, Presiden sendiri menganggap rezim tersebut layak diberi kesempatan. Dia, seperti yang sudah kami katakan, dia memuji orang baru ini seolah-olah dia adalah angin segar dan mengatakan bahwa dia telah berubah. Dan logika mereka akan seperti logika Tony Blair, yaitu, Anda tahu, Tony Blair ketika dia di Oxford pernah tertarik dengan Trotskyisme dan sosialisme yang lebih ekstrim. Dan tentu saja pada saat dia menjadi Perdana Menteri Inggris, dia sudah menjadi seorang sosial demokrat yang jauh lebih moderat. Seorang pemimpin partai buruh yang sangat sentris. Jadi orang-orang bilang, ya karena Anda tahu orang menjadi lebih tua dan mereka menjadi lebih dewasa dan tanggung jawab membuat kepribadian serta ideologi mereka menjadi lebih moderat. Dan orang-orang Amerika tampaknya mengatakan secara terbuka, itu kesan yang saya dapatkan dari Trump bahwa orang ini seharusnya diberi kesempatan dan dia telah berubah. Orang-orang Israel seperti yang saya katakan tidak yakin. Ya, begini alasannya. Saya tidak akan pernah membandingkan antara Tony Blair dan Asyara. Dan saya akan membandingkan antara Adolf Hitler dan Asyara. Adalah karena Tony Blair. Oke, adalah seorang mahasiswa. Dan dia, seperti banyak mahasiswa lainnya, tahu kan, punya banyak omong kosong di kepalanya. Dan sosialisme itu omong kosong, dan sebagainya. Dan dia, tapi kamu tahu, itu adalah idealisme kan? Idealisme adalah satu hal, dan anak muda sering memilikinya. Dan ketika mereka tumbuh dewasa dan juga belajar lebih banyak, serta mulai menduduki jabatan, seperti yang kamu katakan, mereka mulai menyeimbangkan hal-hal itu. Tapi itu tidak berlaku untuk Islamisme radikal. Sama seperti itu tidak berlaku untuk Nazisme. Dan itulah mengapa saya tidak akan menggunakan perbandingan dengan Tony Blair, karena itu tidak tepat. Dan ya, memang benar bahwa Trump ingin memberinya kesempatan. Dan benar bahwa Barat masih belum benar-benar memahaminya. Bahwa Islam, kamu tahu, Islamisme, sekali lagi, bukan Islam, tapi Islamisme, meskipun ada banyak ahli di Timur Tengah yang berpikir akar utamanya adalah Al-Quran dan Islam. Tapi saya tidak akan membahas itu karena saya tidak cukup tahu tentang agama. Itu adalah diskusi teologis. Tapi Islamisme, Islam politik, tidak akan hilang begitu saja hanya karena kamu membuat kesepakatan dengan Barat. Sebaliknya, para Islamis menggunakan takia, gencatan senjata sementara yang pura-pura seperti itu untuk membangun kembali seperti yang kamu katakan agar bisa menjadi kuat lagi. Tapi ada satu kelompok yang benar-benar tidak setuju dengan Presiden Trump. Dan yang juga menolak anggapan bahwa Asyara telah menjadi lebih moderat atau menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya adalah kaum Druze. Dan kaum Druze di Suriah sangat khawatir tentang hal ini. Mereka menjadi target Asyara dan mereka khawatir serta benar-benar memiliki kedekatan dengan Israel. Mereka ingin lebih terhubung dengan Israel secara ideologis dan juga sebagai sekutu alami. Jadi mereka sangat-sangat khawatir, bukan hanya Israel saja. Dan satu hal lagi adalah meskipun Israel memang menghancurkan semua yang kamu sebutkan tadi, seperti pertahanan mereka di militer dan sebagainya, baru saja diumumkan bahwa di Suriah masih ada bahan nuklir di Suriah. Jadi, bisakah kamu membahas itu sebentar? Akan saya jawab, tapi pertama-tama saya ingin menyampaikan poin kedua dulu. Tadi saya sedang monolog, jadi saya memotong pembicaraan saya sendiri. Tapi saya bilang ada dua perbedaan antara Amerika Serikat dan Israel. Dan salah satunya adalah tentang sifat Presiden Suriah dan rezim baru di sana. Yang kedua, yang belum kita bahas, adalah perbedaan pendapat tentang bagaimana kita memandang Turki. Dan Trump menyukai Presiden Turki. Trump melihatnya sebagai teman, sebagai pemimpin yang kuat. Turki adalah anggota NATO. Turki adalah negara yang kuat, kekuatan regional. Dan dia tampaknya menyukai hubungannya dengan pemimpin Turki dan merupakan teman Amerika Serikat. Aliansi Turki dan Israel tentu saja memiliki pandangan yang jauh lebih negatif terhadap Turki. Jika Amerika melihat Turki sebagai teman dan sekutu, jika Trump melihat Presiden Turki sebagai teman, seseorang yang bisa diajak berbisnis, Israel melihat Turki sebagai pihak yang bermasalah. Sekarang di sini ada nuansa dalam apa yang pernah Anda katakan di masa lalu, posisi Anda dan posisi saya. Saya tidak berpikir Turki seburuk Iran, saya membedakannya.
Ya, banyak orang di Israel dan biar Anda yang menjelaskan pandangan Anda sendiri, menganggap Turki adalah Iran yang baru. Ya, Iran akan dikalahkan dan Turki akan bangkit dan semua kaum radikal akan bersatu di sekitar Turki. Saya tidak menerima itu. Saya pikir Turki jauh lebih real politik. Saya pikir mereka lebih tentang membangun kembali hegemoni, kembali ke klaim Utsmaniyah untuk menguasai sebagian besar Timur Tengah, untuk memiliki wilayah pengaruh di sini. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah teman dan sekutu rezim Suriah yang baru. Dan di sini kita harus membicarakan sejenak tentang serangan militer Israel, serangan angkatan udara terhadap pangkalan udara di Turki Utara. Maaf, maksud saya Suriah Utara, bukan di selatan, di dataran tinggi Golan, di mana kita pernah melihat pertempuran sebelumnya. Tetapi di bagian utara Suriah, sangat dekat dengan perbatasan Turki, di mana ada laporan bahwa pasukan Turki atau militer Turki akan membangun pijakan di Suriah, pijakan tambahan di Suriah. Dan menurut saya, bagi Israel ini adalah melampaui garis merah, karena kami sudah cukup bermasalah dengan rezim Suriah yang baru ini. Dan gagasan bahwa Turki akan mengirim pasukannya ke Suriah dengan cara yang berarti, dengan cara yang signifikan. Gagasan bahwa Turki yang memiliki hubungan sangat konfrontatif dengan Israel akan diizinkan membangun pangkalan militer lebih dekat ke Israel di Suriah. Dan Anda akan berkata, ya itu hanya di Suriah Utara, tapi kami akan khawatir ini akan bermula di Suriah Utara lalu merembet ke Suriah Tengah. Dan berikutnya yang kami tahu, pasukan Turki sudah dekat dengan perbatasan Israel. Dan gagasan bahwa Israel ingin menarik garis tegas dan berkata, maaf, kita akan berdiskusi tentang Suriah. Kita akan membicarakan seperti apa masa depan rezim ini. Tapi gagasan bahwa Turki bisa menempatkan pasukan militernya sendiri, menempatkan mereka lebih dulu di dekat Israel di tanah Suriah yang berdaulat, itu adalah sesuatu yang telah dikatakan Israel sebagai hal yang tidak dapat diterima. Jika saya boleh menggunakan analogi, Perang Dingin Amerika yang bersejarah. Sama seperti orang Amerika tidak ingin melihat Soviet di Kuba atau di tempat manapun di benua Amerika, kami juga tidak ingin melihat pasukan Turki berada di dekat perbatasan Israel. Dan itulah perbedaan antara kami dan Amerika. Saya tidak yakin apakah Amerika memahaminya. Iya, kamu benar sekali. Ngomong-ngomong, sebelum saya menanggapi itu tentang pertanyaanmu apakah Turki seburuk Iran dan sebagainya, saya ingin memberitahu penonton bahwa hari ini kami merekam podcast hari ini dari lokasi terpisah. Hari ini hari Rabu, tanggal 26 Agustus. Saya tadi harus berpikir sebentar. Dan Mark, kamu sedang berbicara dengan saya dari Selandia Baru. Saya sendiri di Tel Aviv. Tidak ada dari kita yang berada di studio JNS di Yerusalem. Jadi kamu berada di zona waktu yang berbeda dan lain-lain. Saya hanya ingin menunjukkan itu kalau terlihat berbeda dari Ya, sekarang biasanya. jam 9. Sekarang sudah lewat jam 9 malam di sini, di Selandia Baru. Dan di sini sekarang sekitar tengah hari di Tel Aviv. Jadi saya akan merespon. Saya tidak tahu apakah Turki akan menjadi Anda tahu pengganti Iran setelah rezimnya jatuh dan sebagainya. Tapi yang saya tahu, dan disinilah kamu dan aku sudah tidak sependapat selama puluhan tahun, maksudku setidaknya selama beberapa tahun, saya sudah menulis kritik terhadap Presiden Erdogan dari Turki, yang secara terbuka adalah anti-Semit. Dia membenci Israel, dia menyebut Netanyahu sebagai Hitler. Ada pejabat Turki yang mengatakan bahwa mereka akan menaklukkan Yerusalem dan semua itu. Jadi kamu tahu, kamu bilang, iya mereka ingin mendirikan kembali Kekaisaran Ottoman. Apapun yang ingin mereka dirikan kembali, mereka juga pendukung Hamas. Mereka menampung Hamas selama perang. Armada kapal yang disebut Flotila Bebaskan Gaza, semuanya berasal dari Turki, tidak semuanya memang, tapi banyak yang berasal dari sana. Dan tentu saja yang asli, Mavi Marmara, memang berasal dari sana. Turki, meskipun kami tidak memiliki status musuh resmi dengan Turki, mereka adalah musuh. Bahkan Perdana Menteri Netanyahu mulai mengatakan hal itu. Dan dia telah berkata, bagaimana mungkin Erdogan berani mengkritik saya, dan sebaiknya dia tidak melakukannya. Pada dasarnya Netanyahu telah mengatakan bahwa Erdogan harus berhati-hati karena kami tidak akan mentolerir satupun hal seperti itu, satu tindakan agresif atau bahkan pernyataan dari pihaknya. Sekarang orang-orang Israel yang dulu selalu berbondong-bondong ke Turki sebagai turis karena memang sangat dekat. Maksud saya banyak orang tidak menyadarinya.
Kamu naik pesawat di Tel Aviv, kamu bisa sampai di Turki sebelum kamu bisa berkendara dari Yerusalem ke Tel Aviv. Perjalanan dengan pesawatnya benar-benar singkat. Dan itu juga merupakan tujuan liburan yang sangat terjangkau, bisa dibilang begitu. Ada banyak tempat indah di Turki. Israel juga membantu Turki saat terjadi gempa bumi dan sebagainya. Tapi sekarang secara bertahap, orang Israel berhenti menjadikan Turki sebagai tujuan karena dianggap berbahaya. Dan orang Turki dididik untuk membenci Israel dan membenci orang Yahudi, meskipun tidak semuanya seperti itu. Dan tentu saja mereka yang ada di bazar, di pasar terbuka di sana, dulu sangat menyukai orang Israel, karena orang Israel pergi ke Turki dan menghabiskan semua uang mereka di sana. Dan juga hotel-hotel di Turki memiliki resort di mana Anda bisa membawa semua anak Anda untuk menikmati makanan sepuasnya sepanjang hari, kolam renang, layanan pengasuh anak, dan semuanya dengan harga tetap. Dan sekarang orang Israel berkata, tidak terima kasih, saya rasa tidak terima kasih. Selain itu, orang Israel juga pergi ke Turki untuk prosedur medis yang lebih murah, seperti implan gigi, implan rambut, botox, dan berbagai macam hal lainnya. Dan itu sekarang berakhir karena memang terasa sangat menakutkan berada di Turki. Karena jika terjadi sesuatu atau apapun, kamu tahu jika ada demonstrasi bebaskan Palestina yang terjadi dan ada orang Israel sendirian di sana, dia akan mendapat masalah. Jadi kamu tahu, Turki justru merugikan dirinya sendiri dengan melakukan itu. Kamu pasti berpikir Turki akan senang punya Israel sebagai sekutu, karena sekali lagi bahkan hanya dari sudut pandang pariwisata saja, tapi ternyata tidak. Ngomong-ngomong, seperti yang sudah aku bilang tentang berbagai negara kita, di mana orang Israel datang berbondong-bondong, menghabiskan uang di sana dan berlibur di sana, seperti yang aku bilang, itu tidak pernah dibalas. Maksudku, orang Turki tidak datang berbondong-bondong ke Israel untuk berlibur, padahal jaraknya hanya sekitar 45 menit naik pesawat atau berapapun itu. Jadi Ruti, itu maksudku, itu poin yang ingin aku sampaikan. Aku akan menanggapi dan aku harus mengakui, aku tidak akan meminta maaf untuk itu, tapi aku harus mengakui bahwa aku adalah salah satu orang Israel. Mungkin jutaan orang Israel yang menghabiskan liburan di Turki. Aku sudah 2 kali ke sana. Aku pernah ke sana sekali untuk ulang tahun pernikahan ke-10ku dan baru-baru ini untuk liburan. Aku juga, Jelas kita semua juga, sebelum kita semua juga. 7 Oktober. Dan aku juga bisa memberitahumu ada satu hal lagi, yaitu Turkish Airlines dulu punya beberapa penerbangan setiap hari dari Tel Aviv. Dan lewat sana, kamu bisa pergi kemana saja di dunia, karena Istanbul adalah pusat internasional yang hebat. Dan aku terbang ke negara lain dan selalu mendapatkan harga yang sangat bagus di Turkish Airlines. Dan seperti banyak orang Israel, aku juga melakukannya. Jadi kalau kita bicara lebih serius sebentar, Ruthie, kamu benar ketika kamu bilang pemimpin Turki telah mengatakan hal-hal yang keterlaluan. Dia secara terbuka melontarkan pernyataan antisemit. Seperti yang kamu bilang, dia menyebut Netanyahu sebagai Hitler. Dia punya rekam jejak panjang dalam melontarkan pernyataan antisemit. Dan itu bukan hanya kata-kata saja. Dan kamu benar ketika kamu menyinggung hubungan khusus dan dekatnya dengan Hamas, yang bukan hanya sekadar kata-kata. Sayangnya kita tahu bahwa di masa lalu, Turki telah membiarkan Hamas benar-benar melakukan aktivitas militer dari wilayah Turki terhadap orang-orang Israel. Jadi ada masalah besar di sana. Namun, saya pikir ada nuansa atau kompleksitas tertentu dalam posisi Turki karena ini adalah pemimpin yang sama dengan pernyataan antisemitnya dan hubungannya dengan Hamas. Pada tahun 2022, dia menggelar karpet merah untuk Presiden Israel Isaac Herzog dan bersikap ramah serta mengatakan ingin hubungan yang lebih baik. Dan tepat sebelum Oktober 2023, itu terjadi pada September 2023. Dia sebenarnya bertemu dengan Netanyahu di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencoba menstabilkan hubungan tersebut. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh Hamas, Hezbollah maupun Iran. Tidak akan bertemu dengan orang Israel, tidak akan berbicara langsung dengan orang Israel. Dan dengan Presiden Turki, rasanya seperti Dr. Jekyll dan Mr. Hyde. Dia kadang-kadang bisa sangat ramah dan baik. Dan kadang-kadang dia menunjukkan dirinya sebagai seorang antisemit sejati yang membenci negara Yahudi dan mendukung musuh-musuh kita yang paling kejam. Dan di situ ada kompleksitas. Dan menurut saya tidak tahu apakah ini tentang kepribadiannya atau tentang real politik. Dan kadang-kadang demi kepentingannya untuk bersikap baik kepada Israel. Dan kadang-kadang demi kepentingannya juga untuk tidak bersikap baik kepada Israel. Dulu ada pepatah di Israel, setiap kali ada pemilu di Turki. Dan dia berusaha mengambil hati basis Islamis yang memang tidak suka dengan kita. Dan ketika pemilu selesai, dia bisa bersikap lebih ramah kepada Israel. Jadi memang sulit bagi saya untuk, seperti yang Anda katakan, dia tidak secara hukum diklasifikasikan sebagai musuh. Dia jelas merupakan saingan, dia jelas merupakan tantangan. Dan bagi banyak orang Israel, dia adalah ancaman.
Dan bagaimana kita menavigasi hal itu? Mengetahui bahwa dia adalah teman baik Trump dan teman baik Amerika Serikat serta anggota NATO, itu menurut saya adalah tantangan bagi para pemimpin Israel. Dan tidak diragukan lagi. Dan saya harus mengatakan tidak ada pemimpin Israel saat ini. Saya tidak melihat ada sosok yang muncul. Saya tahu kita akan mengadakan pemilu dalam 2 bulan. Tidak ada pemimpin Israel di depan mata maupun yang sebelumnya. Saya tidak bisa membayangkan ada yang mampu mengelola hubungan yang rumit ini dari segala arah dengan para musuh dan pemerintahan Trump. Pertama, pemerintahan Biden, lalu pemerintahan Trump. Kemudian semua hubungan yang berbeda ini dengan kamu menyebut Erdogan sebagai saingan. Oke, aku menyebutnya musuh. Aku tidak tahu, kurang lebih sama saja. Karena dia membenci kita. Dan itu, dia sangat jelas menunjukkan hal itu. Dan dia akan dengan senang hati melihat kita lenyap dari peta. Tapi maksudku untuk menghadapi ini, kamu butuh seseorang yang bisa mencari cara untuk melakukannya tanpa membuat Presiden Trump marah, tanpa mengganggu aliansinya sendiri, keseimbangannya sendiri di wilayah itu. Dan cukup ajaib bahwa dia berhasil melakukannya sejauh ini. Dan kamu tahu, kita belum tahu apakah dia akan terpilih kembali atau tidak, Netanyahu maksudku, di pemilu berikutnya. Tapi dia memang dengan sangat lihai mengelola hubungan internasional, dan itulah mengapa hal ini terasa sangat tidak adil. Para pengkritik yang menuduh dia telah menyebabkan Israel terisolasi di dunia, dan sebagainya. Menurut pendapat saya, tidak ada yang bermain catur lebih baik daripada Netanyahu. Jadi kita sudah mendekati akhir podcast kita. Kita sudah melewati batas waktu setengah jam dan biasanya kita bilang durasinya 30 menit. Lalu kita pamit supaya para penonton dan pendengar kita bisa pergi mendengarkan sesuatu yang lain atau menonton podcast lain. Tentu saja tidak sebagus podcast kita. Tentu Tapi saja saya tidak. akan bilang, jika kita bicara tentang Perdana Menteri Israel, dan saya rasa bahkan lawan politiknya di Israel pun akan mengakui itu. Ini adalah seorang pria yang punya pengalaman diplomatik, dengan kemampuan diplomatik, Yang tidak diragukan, ya, bahwa dia dia tahu bagaimana caranya bernegosiasi. Dan saya pikir banyak orang Israel bahkan yang tidak menyukainya akan mengakui di balik pintu tertutup di Gedung Putih dan dia berbicara empat mata dengan Presiden Trump bahwa ini adalah pria yang tahu bagaimana membela kepentingan Israel dengan cara yang kuat. Pada saat yang sama tanpa membuat Presiden Amerika merasa terasing yang merupakan teman dekat dan baik. Dan ini adalah contoh di mana kepentingan Amerika, ada banyak tempat di mana Israel dan Amerika memiliki pandangan yang sama. Tetapi mengenai rezim baru di Turki dan juga rezim lama di Turki, maksud saya Presiden Turki telah memimpin di sana sejak pergantian abad. Dalam kedua kasus tersebut saya tidak yakin ada perbedaan pendapat yang benar-benar total, tapi tidak diragukan lagi bahwa Amerika dan Israel tidak sejalan dan perbedaan itu perlu dikelola. Dan itu menjadi tanggung jawab para pemimpin Israel untuk melakukannya dengan cara yang cerdas. Dengan cara yang efektif, dengan cara yang menunjukkan rasa hormat kepada Amerika, tetapi tetap memperjelas posisi kita. Tentu saja, saya hanya ingin menanggapi satu hal yang Anda katakan. Saya setuju dengan semua yang Anda katakan, kecuali memberi pujian kepada para pengkritiknya di dalam negeri yang tidak. Mereka sadar, dia cerdas dan sebagainya. Tapi saya harus katakan, tuduhan keji terhadap dirinya, ejekan di media Israel dan media sayap kiri tentang bagaimana Trump selalu marah padanya, selalu ada perselisihan. Bagaimana ketika dia bertemu secara pribadi dengan Presiden Trump, itu hanya karena dia sedang merendahkan diri. Jadi saya tidak setuju dengan Anda bahwa semua orang di Israel menghargai Netanyahu. Sedang menjaga kepentingan Israel, kaum kiri tidak berpikir demikian. Pertama-tama, menurut saya, kaum kiri tidak menjaga kepentingan Israel. Jadi tentu saja, saya tidak berpikir mereka menganggap Netanyahu melakukannya. Tapi maksud saya adalah kritik-kritik mereka terhadapnya. Lihat, selalu ada saja hal yang bisa kamu kritik dari Perdana Menteri kamu. Saya tidak peduli siapa kamu, di mana kamu berada. Tapi serangan-serangan mereka terhadapnya itu 99% tidak benar, tidak adil, dan ditujukan untuk mereka lebih seperti fitnah daripada kritik yang sah. Jadi kita akan akhiri di sini karena kita sudah sedikit melewati batas waktu. Ruti, saya hanya ingin mengatakan satu hal kepadamu. Saya berbicara tadi siang di sebuah acara publik di sini di Selandia Baru dan seorang wanita mendatangi saya. Dan jika dia menonton, saya titip salam. Dia berkata, setiap minggu, bahkan di Selandia Baru yang jauh, tidak ada tempat yang lebih jauh dari Israel selain Selandia Baru.
Bahkan di Selandia Baru, kami memiliki penonton setia, orang-orang yang mendengarkan Israel Undiplomatic, yang menonton Israel Undiplomatic setiap minggu. Dan itu adalah sesuatu yang membuat saya tersenyum. Mengetahui bahwa bahkan di Selandia Baru, kami memiliki orang-orang yang mengikuti kami dengan saksama. Wah, itu luar biasa. Dan itu mengingatkan saya untuk meminta siapapun yang menikmati siaran ini untuk tolong like dan subscribe. Dan itu akan membuat kami senang. Sampai minggu depan, Mark. Sampai jumpa nanti, Ruthie.